Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man badalahu salatun faka'annama utiru ahluhu wa maluhu. Wa qala aidan an Utsman radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini masih dalam minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Bulan itu bernama bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang terjepit di antara Jumadil Akhir dengan bulan Sa'ban, yaitu bulan Rajab. Mudah-mudahan setiap amal kita dilipat gandakan dan semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama saya mohon maaf karena mungkin kelelahan dan keletihan dari subuh semalam, baru pulang jam 1:30. Subuh semalam di Masjid Babu Sobar, Simpang BPG Kulim. Jam 7.30, jam 8 di PT Sukapajar. Jam 10 pagi di Undri, jam 12 khotib di Tanjung Pudu, ba'da Jumat di Desa Parit Baru, ba'da Asar Jalan Dirgantara, ba'da Maghrib di Kertama, ba'da Isya tadi malam di Muhajirin Siaulu, baru sampai rumah jam 1:30. Tadi kena kelelahan, waktu orang azan saya baru bangun. Akhirnya saya kejarkan, saya sholat di Masjid Nurul Fajar, subuh di sana. Alhamdulillah, qadarullah, Allah pertemukan kita pada subuh hari ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita, kajian kita Qasasul Anbiya, kisah para nabi dan kisah para rasul. Baru kita masuk dalam kajian yang kedua dalam batasan tanda Masjid Darul Aman ini, yaitu tentang pembahasan Nabi Musa alaihi salam. Sampai kita pada pembahasan Nabi Musa, Nabi yang diutus oleh Allah buat kalangan Bani Israel. Nabi Musa ini sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Nabi Musa adalah Nabi yang diutus oleh Allah buat Bani Israel. Tidak tanggung-tanggung ada 13 Nabi Allah utus buat Bani Israel. Kenapa Bani Israel ini banyak Nabi yang diturunkan kepada mereka?
Karena Allah menceritakan Bani Israel ini kaum yang banyak diberikan nikmat oleh Allah di atas kaum-kaum sebelum mereka. Yang kedua, ini pelajaran buat kita bersama bahwa tidak cukup hanya satu nabi, banyak nabi Allah turunkan ke atas mereka. Tapi atas dasar mereka beriman atau tidak itu kembali kepada mereka. Maka Nabi Musa alaihissalam dilahirkan dari rahim seorang ibu, dilahirkan di tengah-tengah kemaksiatan raja zalim yang memimpin ketika itu. Nabi Musa alaihissalam diberikan ilham oleh ayah dan ibunya, diberikan Allah ilham, diwahyukan dan diberikan petunjuk. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, kapan Nabi Musa alaihissalam itu dilahirkan? Nabi Musa itu dilahirkan di saat Fir'aun mengumumkan satu keputusan. Apa keputusannya? Bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir dari keturunan Bani Israel itu dibunuh. Wa isnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'um min rabbikum azim. Setiap bayi yang laki-laki itu dibunuh, yang perempuan dibiarkan hidup. Kenapa perintah ini muncul dari Fir'aun? Fir'aun ini gelar, nama aslinya Manaftah, anak Raja Ramses II, atau ada yang mengatakan Ramses II. Karena Fir'aun bermimpi ada bola api dari Baitul Maqdis datang ke singgasananya, menghancurkan semua singgasananya. Maka menurut versi tafsir ahli mimpi Fir'aun ini berkata, akan lahir satu keturunan dari Bani Israel dan itu akan menghancurkan singgasana engkau. Semenjak itulah Fir'aun membuat keputusan bunuh setiap bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel. Saat pengumuman itu diumumkan, Musa alaihissalam dilahirkan. Fitrah satu orang ibu kena khawatir akan kelahiran anaknya di saat perintah raja membunuh anak laki-laki. Sementara yang dilahirkannya itu anak laki-laki. Maka kami ilhamkan kepada ibu Musa. Kami berikan petunjuk kepada ibu Musa. Ketika Musa ini dilahirkan, apa kata Allah? Wahai ibu, susukanlah anakmu ini. Kalau kau takut akan keselamatannya, hanyutkanlah dia. Dia akan ditemukan oleh musuhku dan musuhnya. Dan dia ini maksudnya Musa akan kami kembalikan kepada engkau. Begini Allah cara memberikan petunjuk kepada ibu seorang nabi. Tidak ada ibu yang paling mulia di muka bumi ini. Ibu yang paling beruntung. Ibu yang paling mujur di muka bumi ini. Kecuali hanya ibu Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena ibu Nabi Musa ini melahirkan dua anak laki-laki. Kedua anak laki-laki itu diangkat jadi Nabi dan Rasul. Musa alaihissalam, Harun alaihissalam. Jadi satu-satunya manusia ibu di muka bumi yang paling beruntung adalah ibu Nabi Musa. Melahirkan dua anak laki-laki. Kedua-duanya diangkat jadi Nabi dan Rasul. Maka lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Maka dihanyutkanlah Nabi Musa itu oleh ibunya. Karena khawatir akan keselamatan Musa. Tapi hebat Allah nih Pak. Allah ini paling hebat. Kalau Allah ingin menyelamatkan satu orang hamba, justru ketakutan satu orang hamba kepada seseorang bukan dibuat oleh Allah makin jauh, tapi justru makin didekatkan oleh Allah. Ibu Musa takut dengan Fir'aun. Dihanyutkan anaknya agar anaknya selamat. Tapi justru anaknya itu dihanyutkan, terdampar di tempat pemandiannya Fir'aun. Itu cara Allah nak menyelamatkan manusia ini. Beda dengan kita. Kalau kita ini cara menyelamatkan diri, kalau berhutang dengan orang, itu makin jauh pergi dari orang itu makin selamat kita. Makin jauh pindah dari tempatnya makin selamat. Tapi kalau Allah ingin menyelamatkan satu orang hamba, maka Allah makin dekatkan hamba itu dengan apa yang dia takuti. Maka dihanyutkanlah Musa, terdamparlah Nabi Musa alaihissalam di tempat pemandiannya Firaun.
Ketika Asia turun akan mandi, dia lihat ada kotak kecil, dibukanya. Kami ilhamkan dan kami berikan rasa kasih sayang kepada Asia, istri Fir'aun, untuk mencintai bayi Musa kecil ini. Diangkatlah oleh Asia dari tempat pemandian sampai ke dalam istana. Ketika sampai dalam istana, apa kata Fir'aun? Wahai istriku, apa yang kau bawa ini? Kata Asia, aku menemukannya di tempat pemandian kita. Setelah aku buka, isinya bayi. Kata Fir'aun, bayinya laki-laki atau perempuan? Kata Asia, bayinya laki-laki. Kata Fir'aun, inilah bayi yang akan menghancurkan singgasanaku. Maka Fir'aun memerintahkan kepada tentaranya, bunuh itu bayi. Langsung Fir'aun memerintahkan kepada tentaranya untuk membunuh itu bayi. Maka diceritakan oleh Allah dalam Quran, mendengar perintah suaminya itu, maka Asyah berkata, la taqtuluhu. Katanya, wahai suamiku, jangan kau bunuh bayi ini, karena bayi ini akan menjadi penyejuk mata bagiku dan akan menjadi penyejuk mata bagimu. Karena itulah Fir'aun tak jadi membunuh dari bayi Musa yang kecil ini. Jadi dahulu memang seperti itu. Apa kata Asia? La taqtuluhu, jangan kau bunuh dia, karena bayi ini akan menjadi penyejuk mata bagiku dan penyejuk mata bagimu. Kata Fir'aun, yo kalau itu caranya, yolah, tidak jadi dibunuh. Jadi cerita-cerita seperti ini kan dari dulu sampai sekarang masih ada. Orang-orang yang takut ke bini itu dari dulu. Jadi Fir'aun itu memang dari dulu. Fir'aun itu penguasa, punya harta, punya bala tentara, masih takut ke bini. Apa nih awak kini tidak ada lah pensiun tu wajar takut ke bini. Jadi mohon maaf, Fir'aun itu takut dengan istrinya. Jadi kalau ada kita yang takut dengan istri, maka manhajnya Fir'auniyah. Baik. Maka ketika itulah Nabi Musa dibesarkan di dalam istana Fir'aun. Nabi Musa dibesarkan di dalam istana Fir'aun. Berapa lama Nabi Musa dibesarkan dalam istana Fir'aun? Lebih kurang diperkirakan 30 sampai 40 tahun. Nabi Musa dibesarkan dalam singgasana Fir'aun. Dengan kasih sayang dibesarkanlah Nabi Musa alaihissalam. Musa ini Pak, yang memberi nama bukan ibunya, bukan ayahnya Imron. Musa ini diberi nama oleh Fir'aun. Fir'aun yang beri nama, karena Musa itu bahasa Ibrani. Mutu artinya air, satu dinisbatkan kepada tempat ditemukannya. Maka yang memberi nama Musa ini Fir'aun. Maka diberilah nama Musa. Dibesarkanlah Nabi Musa alaihissalam di tengah-tengah singgasana Fir'aun lebih kurang selama 30 sampai 40 tahun. Ketika berumur 40 tahun, Nabi Musa alaihissalam keluar dari singgasananya. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Keluarlah Nabi Musa alaihissalam dalam singgasananya, ingin berjalan-jalan di daerah pemerintahan Mesir itu. Keluarlah sampai Nabi Musa memasuki kota Memphis. Memphis itu tempat berhala yang paling besar yang dipajang ketika itu. Keluar Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ketika keluar ditemukanlah oleh Nabi Musa ada dua kelompok suku besar. Karena di Mesir itu ada dua kelompok bangsa besar. Yang kedua bangsa Kibti, yang pertama bangsa Kibti, yang kedua bangsa Bani Israel. Dilihat oleh Nabi Musa ada dua suku yang besar yang sedang bersiteru, yang sedang berkelahi, yang sedang berkonflik. Dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam. Salah satunya adalah bangsa dia, Bani Israel. Maka dari kalangan Bani Israel ini mengetahui bahwa Musa ini Bani Israel. Maka dia minta tolong kepada Musa, wahai Musa tolong kami. Nabi Musa ini badannya besar, tenaganya kuat. Maka Nabi Musa karena merasa sama-sama Bani Israel, maka ketika itulah Nabi Musa menolong daripada kalangan Bani Israel, berseteru, bersitegang, konflik dengan bangsa Kipti. Kemudian Nabi Musa memukul satu pemuda dari bangsa Kipti, dan akibat pukulan itu pemuda itu telah mati. Maka ketika itulah Nabi Musa ketakutan. Pertama ketakutan kepada Allah, yang kedua ketakutan kepada Fir'aun, karena yang bangsa Kipti itu bangsa Fir'aun. Maka Nabi Musa telah meninggalkan kota Mesir, lari sporing menuju kota Madian. Maka di arah Madian ini kota yang tidak di bawah kekuasaan pemerintah Mesir ketika itu.
Pelajaran pertama. Apa pelajaran pertama? Nabi Musa membantu bangsa Bani Israel dalam konflik dengan bangsa Kipti. Dan ini manusiawi. Dan ini lumrah. Karena mencintai satu suku itu lumrah, Pak. Nambo orang Ocu, punya paguyuban orang Ocu. Mencintai orang Ocu dan itu manusiawi. Ada orang Jawa, masuk paguyuban Jawa, mencintai orang Jawa, itu manusiawi. Orang Minang ikut IKMR, Ikatan Keluarga Minang Riau, dan mencintai orang Minang, itu wajar dan manusiawi. Mencintai satu suku itu wajar. Yang tidak boleh itu fanatik yang berlebih-lebihan, mencintai sukunya, kemudian merasa sukunya paling baik, dan sukunya tidak baik. Yang tidak boleh. Maka ini yang dikatakan oleh para ulama asobiyah. Asobiyah itu hukumnya haram. Merasa sukunya yang paling baik dan suku lain itu tidak ada yang baik. Ini yang asobiyah, fanatik yang berlebih-lebihan. Makanya mohon maaf kalau hanya sebatas mencintai, kagum, berkumpul dengan paguyuban-paguyuban suku, saya pikir tidak ada masalah dan itu wajar dan seharusnya kita mencintai ini. Tapi yang tidak boleh itu fanatik yang berlebih-lebihan, merasa paling baik, merasa sukunya yang paling benar, merasa sukunya yang paling bagus, sehingga suku lain tidak bagus. Dan doktrin-doktrin seperti ini masih ada sampai sekarang. Maka saya sampaikan, saya orang Kuansing, ibu saya orang Kuansing, bapak saya orang Kampar. Terkadang Pak, Bu, ini mohon maaf saja. Tidak selamanya perkataan ayah ibu kita itu benar. Kalau dia salah, luruskan. Kenapa saya katakan demikian? Ada doktrin orang tua kita. Doktrin orang tua wak dulu ketek-ketek. Nah, besok kalau tamat SMA kuliah, dah selesai kuliah, cek kojo, dapat kerojo besok nak jadi pegawai yang nak. Ketika jadi pegawai yang besok carilah bini, cari bini nan elok. Omak tidak akan memasuk bini sama siapa. Dan joleh carilah perempuan nan elok untuk mendampingi hidup ang. Apa kata omak awak? Nah, kok dapat besok bini deh, carilah betino manonyo, tapi jangan sampai 2 orang. Apa 2 orang loh? Pertama, bini orang barat. Orang barat loh, jangan sampai orang barat. Yang pertama orang Sumatera Barat, yang kedua orang Jawa Barat. Maka saya tanya, ada apa dengan orang Sumatera Barat? Ada apa dengan orang Jawa Barat? Ada apa dengan orang Minang? Maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Mungkin ada beberapa kasus oknum-oknum, bukan secara universal, oknum yang nampak oleh ayah ibu kita. Kelakuan-kelakuan orang Sumatera Barat, oknum. Impi nak di hati, tak kurang nak di luar, mungkin. Tapi tidak bisa. Kenapa Bu tidak bisa orang Minang? Orang Minang tu kiki-kiki, nak pilih-pilih, nak banyak kejadian di keluarga awak. Saya mau sampaikan, maaf, kalau nak mencari orang pilih, tidak perlu ke Minang. Kalau ibu bapak bersua orang Kampar nan pilih, lebih bahaya lo pilihnya. Tapi kenapa orang Minang yang disalahkan? Ini hati-hati, Pak. Doktrin seperti ini tidak benar. Kalau makanya kalau ada minantu kita orang Minang, alhamdulillah ada dapat minantu umat Nabi dari Sumatera Barat. Dapat minantu orang Jawa, alhamdulillah dapat minantu umat Nabi dari Jawa. Tidak ada lagi asobia. Tidak ada lagi merasa sukunya paling baik, suku orang tidak baik. Hukumnya haram. Fanatik yang berlebih-lebihan. Jadi tidak ada lagi. Mulai sekarang tidak ada lagi. Dapat minantu siapa saja, orang Sumatera Barat, ke Jawa Barat, ke orang Jawa, ke orang Kuansing, ke orang Ocu, ke Batak, ke Nias, ke semuanya, welcome. Asal dia beriman kepada Allah, silahkan. Pelajaran pertama. Jadi tidak ada lagi asobia. Yang kedua, setelah Nabi Musa melarikan diri ke kota Madian, ketika sudah membunuh satu pemuda dari bangsa Kibti, maka Nabi Musa mengakui penyesalannya. Menyesal Nabi Musa karena membunuh pemuda dari bangsa Kibti. Pertama, ketakutannya kepada Allah. Yang kedua, ketakutannya kepada Fir'aun. Membawa Nabi Musa lari ke kota Madian. Dalam pelarian itulah Nabi Musa memohon ampunan kepada Allah. Nabi Musa memohon ampunan kepada Allah karena membunuh salah satu pemuda dari bangsa Kipti. Maka Allah ceritakan dalam Al-Quran, Nabi Musa berdoa kepada Allah, faghfirli faghfarolahu Rabbi inni zalamtu faghfirli faghfarolahu. Ya Allah, aku telah menganiaya diriku, aku telah berbuat zalim, maafkan aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Maka ketika itu Allah telah mengampuni dosa Nabi Musa. Para sejarah mencatat kapan dosa Nabi Musa itu diampuni oleh Allah. As-Surah 10 Muharram.
Makanya selain Ramadan, Muharram ini momentum untuk kita untuk banyak minta ampunan. Karena hampir seluruh para nabi diberikan pertolongan dan ampunan itu terjadi pada bulan Muharram. Adam alaihissalam terusir dari surga. Ketika turun di muka bumi dia bertobat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ampun kepada Allah. Allah jawab taubat Nabi Adam, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Taubat Adam diterima Allah. Kapan taubat itu diterima Allah? Asy-Syura 10 Muharram. Idris alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah, diangkat masuk ke dalam surga. Kapan itu terjadi? Asy-Syura 10 Muharram. Nuh alaihissalam diselamatkan Allah. La tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Banjir yang sangat besar yang diberikan Allah. Maka diselamatkan Nabi Nuh beserta kaumnya dalam sebuah bahtera kapal, didamparkan, ditempatkan di Jabal Jud, di Bukit Jud. Kapan itu terjadi? Asy-Syura. Ibrahim dibakar hidup-hidup diselamatkan oleh Allah. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kapan itu terjadi? Asy-Syura 10 Muharram. Makanya pada Muharram ini banyak momentum Nabi yang diampuni Allah dan diberikan pertolongan. Termasuk dalam Nabi Musa alaihissalam. Sampai Nabi Musa menikah dengan perempuan. Makanya istri Nabi Musa itu banyak pendapat yang mengatakan salah satu namanya adalah Ummu Safura. Ummu Safura itu istri Nabi Musa. Siapa mertuanya? Pendapat banyak. Yang pertama mengatakan Ummu Safura itu adalah putri Nabi Su'aib. Putri Nabi Su'aib. Tapi dibantah oleh para sejarah. Kenapa? Tidak ketemu jalurnya. Karena antara Musa dengan Su'aib itu jaraknya 480 tahun. Jalurnya tidak ketemu. Karena jalurnya menyimpang kiri dan kanan. Sekarang kita lihat ke atas. Adam alaihissalam punya anak 40 orang. Salah satu di antara 40 tadi diangkat dari Nabi Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi. Anusi punya anak Qainan. Qainan punya anak Mihlail. Mihlail punya anak Yarid. Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasallih. Mutasallih punya anak Lami. Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya anak salah satunya Sam. Sam punya anak Arfaksat. Arfaksat punya anak Salih. Salih punya anak Falik. Falik punya anak Abil. Abil punya keturunan Ra'u. Ra'u punya keturunan Sarud. Sarud punya anak Nahur. Nahur ini punya anak Azar atau disebut dengan nama Tara. Atau ada yang menyebutnya Tari. Azar, Tarah, Tari ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya istri. Istri salah satu istrinya ada 4. Salah satu adalah Sarah. Sarah punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12 orang. Di antara 12 orang tadi, maaf, di antara 12 orang tadi, satu diangkat jadi nabi. Bernama Yusuf alaihissalam. Makanya anak Nabi Yakub 12 orang dikatakan Bani Israel. Kemudian saudara Nabi Yusuf ada namanya Lewi. Lewi ini punya anak namanya Azar. Azar punya anak namanya Muhit. Muhit punya anak namanya Qahat. Qahat punya anak namanya Imran. Imran punya anak Musa alaihissalam. Harun alaihissalam. Maka dikatakan Harun Musa bin Imran bin Qahat bin Muhit bin Lewi bin Azar bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Sementara Su'aib itu jalurnya bini ketiga Ibrahim. Namanya Kentura. Kentura punya anak 6. Salah satu 6 tadi punya anak Madian. Madian punya anak Yashur. Yashur punya anak Mikail. Mikail punya anak Su'aib alaihissalam. Maka dikatakan Su'aib bin Mikail bin Yashur bin Madian bin Ibrahim. Jarak Ibrahim dengan Musa, jarak Su'aib dengan Musa diperkirakan 480 tahun. Jadi tidak ketemu jalurnya. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua. Ummu Safura itu ayahnya adalah kepala suku kota Madian. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, Ummu Safura itu adalah anak dari keponakan Nabi Su'aib alaihissalam. Yang mana yang besar Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Tapi begitulah sejarah. Maka sampai Nabi Musa alaihissalam menikah di sana, besar di sana, kemudian melahirkan keturunan. Barulah Nabi Musa alaihissalam
meninggalkan kota Madian, masuk kembali ke kota Mesir yang sudah lama ditinggalkannya. Ayah yang membesarkannya Fir'aun, ibu yang membesarkannya Asia. Masuklah Nabi Musa, berdakwahlah Nabi Musa kepada Fir'aun di sana. Pelajaran kedua. Apa pelajaran kedua? Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun, sebagaimana para nabi lain juga berdakwah. Ibrahim berdakwah kepada Namrud, Musa Harun berdakwah kepada Fir'aun, bahkan semua nabi itu berdakwah. Tidak ada satupun nabi yang tidak berdakwah. Jadi mohon maaf, makanya tanggal 29 habis hari raya Idul Adha, hari Kamis, hari Jumat itu saya diundang oleh Pak Kapolda Riau, Bapak Iqbal, untuk mengisi kajian Hari Bayangkara ke-77 di lantai 5 Polda. Judulnya Nasionalisme Moderasi Beragama dalam Menangkis Pemikiran Radikal di kalangan pemeluk umat beragama menyongsong pemilu damai 2024. Di bawahnya doa lintas agama. Yang datang pastor, pendeta, romo, orang Hindu, orang Buddha, ormas-ormas Islam. Acara dimulai jam 2 siang. Saya menyampaikan tausiah di sana lebih kurang 1 jam. Apa saya sampaikan dengan Bapak Kapolda dan para tamu undangan yang ada? Setiap pemeluk umat beragama akan meyakini agama yang dipeluknya. Orang Islam akan meyakini agamanya. Orang Nasrani akan meyakini agamanya. Orang Hindu akan meyakini agamanya. Bahkan orang Buddha pun akan meyakini agamanya. Dan untuk mengembangkan agamanya, maaf, setiap agama berdakwah. Orang Islam berdakwah, orang Nasrani berdakwah lewat misionarisnya. Orang Hindu, orang Buddha pun berdakwah, mereka berdakwah. Tapi satu hal saya ingin sampaikan buat kita bersama. Di hadapan Pak Kapolda saya sampaikan. Seluruh para nabi berdakwah, mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul la ilaha illallah tuflihun. Ajak orang kepada Allah, kalian akan mulia, kalian akan berjaya. Semua nabi berdakwah. Tapi satu perlu kita ingat, tidak ada satupun dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun para nabi yang berdakwah dengan cara mencaci, menghina, membuli. Tidak ada. Tunjukkan dengan saya, Pak, mana nabi yang berdakwah dengan cara mencaci dan menghina? Tidak ada. Jadi kalau ada ustaz datang ke masjid berceramah mencaci maki, tanyakan dengan dia itu umat nabi atau tidak? Karena tidak ada nabi yang berdakwah dengan cara mencaci. Ibrahim berdakwah dengan Namrud. Apa kata Ibrahim? Wahai Namrud, berimanlah kepada Allah. Kata Namrud, siapa itu Allah? Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan aku, yang menciptakan kamu, yang mematikan di antara kita berdua. Kata Namrud, kalau hanya menghidupkan dan mematikan, aku pun bisa. Dihadapkan oleh Namrud analogi yang sangat konyol. Dua manusia, satu dibunuh oleh Namrud, satu lagi dibiarkan hidup. Kata Namrud, aku pun bisa. Nabi Ibrahim berdakwah lemah lembut kepada Namrud, walaupun Namrud tak beriman. Musa Harun diperintahkan oleh Allah. Apa kata Allah? Izhab ila Fir'aun. Pergilah kepada Fir'aun, wahai Musa, wahai Harun. Pergilah engkau kepada Fir'aun. Ajak Fir'aun itu taat kepadaku. Kata Allah, berlemah lembutlah engkau kepada Fir'aun. Mudah-mudahan dengan kelembutan itu Fir'aun itu dapat hidayah. Tunjukkan dengan saya, Pak, mana dakwah Nabi yang mencaci, membuli? Tidak ada. Makanya di momentum 1445 Hijriah ini, mulai di Twitter, Instagram, di TikTok, di Facebook, apa saja, tidak ada lagi dakwah dengan cara mencaci, menghina, membuli. Tidak ada lagi. Karena Nabi kita buat warning. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Iza azaman ummatid dunya nuzilan minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mencintai dunia ini, tercabut kehebatan Islam. Wa iza tarakatil amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar, hurrimat barakatil wahyi. Apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, diharamkan keberkahan wahyu. Wa iza tasabat ummati sakatat min ainillah. Kalau kalian hina menghina, caci mencaci, saling buruk memburukkan, sakatat min ainillah. Jatuh kalian dari pandangan Allah. Doa kalian tidak akan diangkat. Amal kalian tidak akan diterima. Apa bedanya kita dengan mereka? Ini tidak ada lagi hinaan, tidak lagi cacian, Pak. Sudah cukup. Apalagi di tengah-tengah 2023, 2024 kontestasi politik ini. Tidak ada lagi hinaan, Pak. Tidak ada lagi cacian. Kalau ingin berdakwah, berdakwahlah dengan lemah lembut. Ajak orang itu taat kepada Allah. Tidak ada lagi hinaan. Tidak ada lagi bulian. Kita ini kadang-kadang suka, Pak.
Kadang-kadang Masya Allah, saya kadang-kadang lucu juga. Sama dengan warga saya Pak. Jokowi tiap hari dimaki-maki, BLT-nya diambil jadi kantor lurah. Jokowi dimaki-maki, PKH-nya antrian juga, la ilaha illallah. Kalau salah pemerintah kita kebijakannya, kritisi kebijakannya. Yang sampai ke istana, ajak mereka taat kepada Allah. Negeri kita dibobrok karena ada yang mengurusnya oknum yang tidak takut dengan Allah. Ajak mereka agar takut dengan Allah. Tapi kalau kita tak sampai ke istana, tak sampai ke pusat, kita ini kecil, bodoh, bonga, doa pada Allah, menangis kepada Allah agar Allah berikan kita pemimpin yang terbaik di negeri kita tercinta ini. Tidak ada lagi cacian, tidak ada lagi hinaan. Di hadapan Pak Kapolda, saya sampaikan kepada Pak Kapolda, kalau ada orang di luar orang Islam, kalau ada orang di luar orang Islam menghina Quran kami, menghina Nabi kami, menghina agama kami, Pak Kapolda tangkap, saya bilang. Begitu sebaliknya, kalau ada di antara jemaah orang Islam, jemaah masjid kah, relawan kah, caleg kah, siapapun dia, mencoba untuk kontestasi politik 2023, 2024 ini dengan menggunakan jargon-jargon yang akan memecah belah umat, proses tangkap, tindak tegas. Karena tidak ada lagi Pak, ini musimnya memang seperti ini, kontestasi politik. Tadi malam saya sampaikan di Masjid Al-Muhajirin Pandau Jaya. Maka saya bilang, saya sampaikan buat kita bersama, jangan jadikan kita tuh pemicu pemecah belah umat. Jangan jadikan kita tuh pemicu untuk retaknya tali silaturahmi di antara kita. Maka saya bilang sama Pak Kapolda, maka mohon maaf, banyak sekarang partai-partai politik, relawan kah siapakah namanya, membuat jargon-jargon yang akan memecah belah umat. Sampai masuk ke handphone saya, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. InsyaAllah 2024 kita rapatkan barisan Ustaz. InsyaAllah kita jadikan Anies Baswedan sebagai presiden kita. Pilih Anies masuk surga, pilih Ganjar masuk neraka. La ilaha illallah. Jak bilo lo Anies Ganjar menentukan surga neraka lo Pak. Kalau pilih Anies, pilih saja, berikan pertimbangan. Pilih Ganjar, pilih saja, berikan pertimbangan. Pilih Prabowo, pilih saja, berikan pertimbangan. Ideal lampu orang dan dimatikan. Hidupkan lampu kita, jangan matikan lampu orang. Kalau pilih Anies masuk surga, pilih Ganjar masuk neraka. Terus kalau milih Prabowo, makanya jangan buat jargon-jargon yang akan memecah belah umat. Ini penyakit kita hari ini Pak. Sudahlah. Kalau ingin kita berkompetisi, berkompetisi dengan program, berkompetisi dengan program. Kita ini belum tentu baik. Kita ini belum tentu menjadi orang yang terbaik. Tapi kita berharap ingin jadi orang yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan warning kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Hai Muhammad, ini bukan urusanmu. Au yatuba alaihim, apakah Allah akan menerima taubatnya? Au yu'azzibuhum, atau Allah akan mengazabnya? Ini bukan urusanmu. Karena kita tak tahu Allah meletakkan ridhonya di amal kita yang mana, dan kita tak pernah tahu. Maka tugas kita hari ini berbuat saja kebaikan, berbuat saja kebaikan. Di Muharram ini minta ampunan, buat kebaikan kepada Allah. Karena kita belum tentu lebih baik daripada saudara-saudara kita. Jadi maaf, terakhir saya berikan kata kunci buat kita bersama. Bapak Ibu kalau baca kisah para nabi, mulai zaman Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah kisah para nabi. Iblis laknatullah alaih, kalau seandainya dia disuruh menyampaikan silsilah para nabi, iblis ini luar biasa. Kalau disuruh dia menyampaikan silsilah para nabi di luar kepala. Nabi Adam alaihissalam berapa orang anaknya sampai ke Iblis, berapa keturunannya, berapa mertuanya, berapa keponakannya. Iblis di luar kepala. Kenapa? Iblis mengetahui kelahiran setiap nabi. Setiap nabi Iblis tahu kapan lahirnya. Iblis kalau disuruh hafal Quran, kalau ada anak kita hafal Quran, jangan bangga. Iblis hafal Quran, hafal Taurat, hafal Zabur, hafal Injil, bahkan hafal semua suhuf yang diturunkan Allah. Bahkan kata seorang ulama bahwa iblis mengetahui asbabun nuzul, sebab turun ayat itu diturunkan. Karena iblis menyaksikan setiap kitab suci yang diturunkan. Tapi kenapa iblis tidak menjadi orang yang dicintai Allah? Kenapa iblis tidak menjadi kekasih Allah? Karena dalam diri iblis ada satu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Sifat itu ada dalam diri kita hari ini. Ana khairu minkum, saya lebih baik dari dia. Sifat inilah yang membuat iblis terusir dari surga. Penyakit orang bermaksiat jelas, penyakit orang taat ujub. Merasa paling elok, merasa paling soleh, merasa paling alim, merasa paling wara, merasa paling indah suaranya, merasa paling banyak hafalan Qur'annya.
Apa bedanya kita dengan iblis? Ana khairum minkum. Saya lebih baik dari dia. Penyakit di dalam diri kita, Pak. Ini penyakit hati. Penyakit inilah yang menyebabkan iblis terusir dari surga. Makanya saya minta pada kita bersama, Pak, Bu, kita ke masjid ini bukan orang baik. Kita penuh dengan dosa dan maksiat, pendusta. Tapi kita datang ke masjid ini ingin jadi orang baik. Kita ingin jadi orang baik, Pak. Di tengah-tengah dosa yang kita buat, kita bukan orang baik. Makanya tidak ada lagi keburukan-keburukan orang yang kita pandang saja keburukan-keburukan kita. Maka saya minta pada kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada harta kita yang mau kita korbankan untuk agama, korbankan. Kalau tidak ada harta kita, kita punya pemikiran, keluarkan ide untuk pemikiran agama. Kalau tidak ada juga kita pemikiran untuk agama, korbankan tenaga untuk agama. Kalau kita tak punya uang, tak ada harta yang mau dikorbankan. Kalau kita lemah, tak ada tenaga yang mau dikorbankan. Kalau kita tidak ada ide dan gagasan untuk memberikan kontribusi pembangunan agama, ada lagi yang mau kita korbankan, ada. Korbankan air mata. Bangun tengah malam, nangis kepada Allah. Agar Allah turunkan hidayah di negeri kita ini. Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang adil di negeri kita. Kalau air mata pun tidak mau juga keluar, mampu ya leh. Menangis tidak bisa, la ilaha illallah. Menangis kepada Allah. Minta agar Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang terbaik di negeri kita ini. Kita tak tahu siapa yang terbaik menurut Allah. Boleh jadi menurut kita baik, tapi belum tentu baik menurut Allah. Boleh jadi baik menurut Allah, tapi belum tentu terbaik menurut kita. Maka oleh karena itu kita minta apa yang terbaik menurut Allah untuk memimpin negeri-negeri kita yang kita cintai ini. Jadi tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi cacian, tidak ada lagi makian. Terkadang saya termenung, saya bermuzakarah dengan kawan-kawan 2 bulan sebelum berangkat ibadah haji. Teman saya berangkat umroh satu keluarga, suami, istri, anaknya. Sampai sekarang dia belum pulang. Terakhir beberapa waktu yang lalu dia telepon saya. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Ustaz, insya Allah saya mohon maaf lahir batin, saya tak bisa lagi, saya tak pulang lagi ke Indonesia. Saya akan mukim di Mekah Madinah. Saya bilang, ente pakai visa apa? Kok bisa lama di Mekah Madinah? Dia tak jawab. Kenapa ente tak pulang ke Indonesia? Saya sudah tinggal di Mekah Madinah sekarang Ustaz. Berangkat umroh semalam saya pindah habis. Saya bilang, kenapa ente tak tinggal lagi di Indonesia? Katanya, saya tak tahan dengan Indonesia Ustaz. Sistem demokrasinya demokrasi orang kafir, pemimpinnya pemimpin orang kafir, kebijakannya kebijakan orang kafir. Saya akan tinggal di negeri yang aman Ustaz, Mekah Madinah. Saya ingin tanya, Pak, ini dakwah siapa? Ini dakwah siapa? Ini siapa yang bertanggung jawab? Ada anak negeri ini tinggal di negeri ini, kemudian dia membenci negerinya sendiri. Siapa yang bertanggung jawab dengan dakwah ini? Siapa yang tanggung jawab? Ada anak negeri yang membenci negeri mereka sendiri. Ini hasil dakwah siapa? Maka saya sampaikan buat kita bersama, la ilaha illallah. Kita umat Nabi yang tinggal di Indonesia, tak pernah jumpa dengan Nabi, tak pernah hidup zaman Nabi, tapi kita belajar mencintai Nabi. Kita lahir di negeri ini, kita besar di negeri ini, insya Allah kita akan sahid di negeri ini. Sampai seperti itu pemahaman orang membenci negerinya sendiri. Siapa yang bertanggung jawab dengan dakwah seperti ini? Kalau cacian dan hinaan terus kita kobarkan, sudahlah. Wa iza tasabat ummati sakatat min ainillah. Kalau kalian hina menghina, caci mencaci, jatuh kalian dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, saya bukan nabi, istri saya juga bukan bidadari. Saya belajar menjadi orang-orang yang baik. Kita semua ini bukan orang baik, tapi kita ingin belajar menjadi orang yang terbaik di kehidupan kita ini. Maka saya minta pada kita bersama di 1445 Hijriah ini, tidak ada lagi cacian, tidak ada lagi makian, tidak lagi ada bully dalam kehidupan ini. Kita belajar sedikit demi sedikit. Ada kesalahan saudara kita, nasihati mereka dengan arif dan bijaksana tanpa harus mempermalukan mereka. Saya ingatkan, Nabi kita menyuruh kita untuk mengajak orang sholat, tapi Nabi kita tidak pernah mengajak untuk menghina orang yang meninggalkan sholat. Nabi kita menyuruh mengajak orang untuk sholat, tapi Nabi kita tidak pernah memerintahkan menghina orang yang tidak sholat. Nabi kita memerintahkan untuk mengajak orang luar masuk ke dalam Islam, tapi Nabi kita tidak pernah menyuruh dan memerintahkan menghina orang lain selain orang Islam. Begitu akhlak Nabi itu. Ajak orang sholat, jangan caci maki dan hina orang yang meninggalkan sholat. Karena mereka juga saudara kita. Taufik dan hidayah kita tak tahu. Boleh jadi kita hari ini taat kepada Allah,
tapi ketika sakaratul maut Allah cabut hidayah, Allah matikan kita dalam keadaan su'ul khatimah. Boleh jadi hari ini mereka tidak sholat, tapi sebelum sakaratul maut Allah berikan taufik dan hidayah, Allah cabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Karena kita tak pernah tahu di mana Allah meletakkan ridhonya, di amal kita yang mana. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita bersama. Terakhir saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada momentum Muharram ini perbanyaklah minta ampunan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, menurunkan pertolongan dalam kehidupan ini. Karena kita semata-mata hidup di muka bumi bisa beramal, bisa beribadah, itu kena taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tak bisa buat apa-apa kecuali Allah yang memberikan kekuatan kita untuk melakukan apa-apa di kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan beberapa menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan dengan segala hormat. Silakan. Waalaikumsalam. Ada beban harus saya kuat, tapi dinyatakan lemah. Anak demikian yang kedua harus yang kita sebagai seorang ini harus lebih maju. Tapi datanya kita di belakang. Kenapa demikian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, apa kata Rasulullah? Iza azamat ummatid dunya nuziat minha khaybatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dunia, mencintai dunia ini, mati-matian mereka mencari dunia, habis fokus waktunya untuk cari dunia. Iza azamat ummatid dunya nuziat minha khaybatul Islam. Maka Allah cabut kehebatan Islam itu. Islam tidak lagi menjadi agama yang hebat. Umatnya tidak menjadi lagi umat yang kuat. Walaupun dia banyak, tapi seperti buih di lautan. Kenapa? Hubud dunia. Kecintaan kita dengan dunia. Mati-matian kita cari dunia. Makanya ketika saya dulu, sebelum almarhum Heri Sunandar meninggal dunia, apa beliau sampaikan pesan dengan saya? Apa katanya? Hari ini umat manusia tidak takut dengan neraka. Dia tidak takut dengan bencana, tidak takut dengan tsunami, tidak takut dengan gempa bumi. Hari ini manusia tak takut dengan azab Allah. Apa kata almarhum Heri Sunandar? Hari ini manusia tak takut dengan bencana, gempa bumi, neraka, tak takut. Tapi apa yang ditakutkan manusia hari ini? Manusia takut miskin, takut sorry, takut fakir, takut tidak berpiti. La ilaha illallah. Makanya manusia ini mati-matian mencari kehidupan dunia. Itu yang dikatakan Ustaz Abdul Somad. Ada orang mati-matian cari makan sampai-sampainya lupa makan. Ada orang mati-matian cari makan sampai-sampai terlambat makan. Ada orang mati-matian cari makan sampai-sampai inyo pun tidak bisa makan. Itu kehidupan dunia ini, Pak. Mati-matian tunggal. Pada dunia kok Pak Said A, Said B saja. Mati-matian kerojo, dapat piti masuk ke rekening. Lah tua besok sakit, ambeien, liver, gula, mati-matian. Lo baru bek mabien piti di rumah sakit. Itu saja dunia ini. Siang malam bertungkus lumus. Makanya fitrah manusia itu bekerja dari pagi sampai sore. 8 jam itu fitrah manusia. Kalau fitrahnya bangsa jin, bekerjanya ba'da maghrib sampai sebelum subuh. Jadi kalau ada manusia kerja pagi sampai subuh, ini melebihi fitrah jin dan manusia. Makanya biasa-biasa saja dunia ini, Pak. Biasa-biasa saja. Tidak lama dunia ini. Maka saya katakan, hubud dunia ini perkara hati. Kecintaan kita dengan dunia ini luar biasa. Iza azamat ummati dunia nuziat minha khaybatul Islam. Tercabut kehebatan Islam.
Makanya orang-orang dahulu, para sahabat Nabi itu, kenapa mereka kuat di mata Rasulullah, di mata Allah? Agama mereka tuh hidup, sampai orang kafir pun tak berani dengan mereka. Kenapa? Karena mereka tuh dunia tuh dalam genggaman tangan mereka. Agama tuh di kepala mereka. Kalau sholat mereka rusak, ibadah mereka rusak, bacaan Quran mereka rusak gara-gara dunia ini. Ini gurunya mereka tinggalkan. Mereka cari dunia yang lain. Kalau kini awak tabalik, dunia di hati kepala, agama di tangan. Kalau proyek awak, termen awak, kade awak, rusak untungnya gara-gara sembahyang, ikut sembahyang awak tinggal. Makanya pantas umat ini merosot. Umat ini lemah, maka kembalikan umat ini kepada Allah. Mencintai dunia, cinta dunia itu punya penyakit. Penyakitnya tinggi angan-angan dan takut akan kematian. Itu penyakit orang cinta dengan dunia. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kan sikap hati kita. Saya pribadi sama, apakah orang berjalan di atas air tidak terkena air tapak kakinya, tetap akan terkena. Sama dengan dunia, kita hidup di muka dunia, mencintai anak wajar, mencintai harta wajar, mencintai tanah wajar, tapi terlalu berlebih-lebihan mencintainya, ini yang tidak wajar. Maka mulai sekarang Pak, kita belajar untuk menjadikan diri kita ini yang terbaik. Ini penyebab umat kita ini makin lama makin menjadi lemah, walaupun jumlahnya seperti buih di lautan banyak, tapi kekuatannya lemah. Satu. Yang kedua, kenapa kita hari ini lemah? Karena orang Islam tidak tahu dengan kekuatannya. Sama cerita satu keluarga harimau. Harimau kau berjalan. Jadi harimau kau berjalan. Oma harimau, anak harimau, ayah harimau. Jalan tengah hutan. Ketika berjalan, takdir mendahului. Ayah harimau mati, oma harimau mati. Tinggallah anak harimau seorang nilai. Kena kesunyian dalam hutan, tidak ada kawan. Nampak denyo di ujung dan ada sekelompok kambing. Beranaknya, kambing kau menyusu di tempat susu badan omaknya. Kata harimau, ada kawan mah. Datanglah anak harimau kau. Menengok anak kambing menyusu, nyulai ikut lo menyusu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kambing, anak-anak kambing mulai besar. Anak kambing kau bertanduk. Harimau nak bertanduk, nyoba bolang sama bertariang. Kata kambing, iko ko ndak bangsa dan kadang. Ndak populasi kami kadang. Populasi kami warna kuning, coklat, putih. Batanduk, inyo bolang-bolang pakai tariang tanduk ndak ada. Kata kambing, dia ni bukan habitat kita, bukan populasi kita. Kata kambing ini bukan kelompok kita. Maka ditanduklah harimau yang berbulan-bulan sama menyusu di induk kambing tu. Ditanduk setiap hari ditanduk. Sehingga harimau menangi. Harimau mengadu dengan Allah. Apa kata harimau? Ya Allah. Setiap hari tanduk kambing itu menanduk badanku, ya Allah. Sakit, ya Allah. Ya Allah. Berikan aku juga tanduk, ya Allah. Kalau kau berikan aku tanduk, aku akan balas tanduk kambing itu, ya Allah. Ini pelajaran buat kita. Harimau daklah terlampau lama menyusu dengan kambing, lah bentuk kambing saja. Nah, dia doa pada Allah kecil saja, minta tanduk untuk membalas tandukan kambing ini. Sama seperti orang Islam, Pak. Orang Islam itu sebetulnya khalifah. Tapi dia banyak berkawan jo kambing, lah bentuk kambing orang Islam. Nah, orang Islam ini kalau tahu jadi khalifah, maaf, sama seperti harimau. Harimau kalau tahu dia tuh raja hutan, dia tuh raja rimba, harimau tak perlu minta tanduk, tidak perlu. Satu kali auman mengaum saja, satu kandang kambing habis dimakannya. Orang Islam ini sama. Orang Islam tak tahu dengan kekuatannya. Kenapa? Karena lama berkawan jo kambing. Nah, makanya kita belajar kembali, Pak. Makanya orang Islam itu kembalikan kepada fitrahnya. Kita nih khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Maka bangkitkan hidup kita kembali hari ini. Makanya oleh karena itu, inilah yang menyebabkan orang-orang Islam tadi menjadi kekuatan yang melemah. Maka sekali lagi saya minta kepada kita bersama, tetap dalam sebuah perjuangan pasti ada pengkhianatan. Dalam sebuah perjuangan pasti ada penyimpangan-penyimpangan. Dan ini menjadi PR buat kita bersama. Baik, cukup. Ada lagi yang mau tanyakan, Pak? Assalamualaikum. Mohon ditambahkan sedikit bagaimana cara meninggalkan
Baik, karena ini sifat hati. Silakan belajar. Bermacam-macam teori, macam-macam guru, bermacam-macam teori. Kalau dalam tazkiyatun nafs, dalam memperbaiki diri ini, bermacam-macam sifatnya. Bermacam-macam cara untuk menghilangkan sifat sombong, sifat keakuan nih. Kalau saya dulu belajar di Jawa, dengan guru saya di Jawa Timur, dan insya Allah hari Senin ini saya berangkat ke Yogyakarta, lebih kurang seminggu hari. Seminggu, saya belajar di Jawa Timur, di Kota Batu. Saya punya guru di sana, guru tazkiyatun nafs. Saya belajar untuk menata hati saya. Karena hari-hari saya berceramah, penyakit orang ceramah, kok Pak, sama juga penyakit dosen. Dosen hari pertama mengajar tuh pure, enak aja. Awak pun keluar ilham, mahasiswa pun menangkap masuk kotak. Sama aja ceramah, ada yang ceramah tuh lama aja, jemaah pun masuk ke hati. Ada yang waktu-waktu ngajar dan waktu ceramah kok yang apa disampaikan enggak nyeton tua jemaah enggak dipaham loh. Sama. Jadi jangan disangka kita di ceramah ini enak enggak. Kami juga butuh ruhiyah dai. Kami butuh juga bekal untuk mengintrospeksi tazkiyatun nafs. Maka saya berangkat ke Malang lebih kurang seminggu. Kalau bahasa kita bertafakkur. Apa kata guru saya dengan saya? Ente hari ini dikenal oleh manusia. YouTube ente di mana-mana banyak. Undangan ente satu hari hampir 6. Bukan karena kehebatan ente, bukan karena kepintaran ente, bukan karena kealiman ente. Ente dikenal oleh orang hari ini karena Allah masih tutup aib-aib ente. Kalau sempat aib ente dibuka oleh Allah, hancurlah ente di kehidupan dunia. Maka saya diberikan tazkiyah oleh guru saya. Apa tazkiyahnya? Bermacam-macam. Tergantung guru. Kalau guru menyampaikan dengan saya beberapa waktu yang lalu, saya disuruh berpuasa. Berpuasa untuk tidak berbicara selama 1 hari, 2 hari, 3 hari. Berbicara dengan manusia, kecuali bertasbih kepada Allah. Masing-masing guru, masing-masing cara tazkiyah. Sementara ada teman saya satu lagi berguru, saya datang juga kepada dia. Apa katanya? Kalau ingin memandang manusia itu, pandanglah dengan pandang Rahman dan Rahim. Kalau pandang orang tua, ya Allah, apa kau lah tua? Lah banyak amalnya, sementara dan masih muda, seketik baru amal. Tengok anak ketek, ya Allah, pajakku ketek, amalnya belum dihisap, ya Allah, sementara dan lah dihisap oleh Allah. Tengok orang kayo, alhamdulillah, apa kok kayo, lah banyaknya berangkat haji umroh, lah banyaknya berimpak sedekah, sementara kami belum juga berangkat haji dan umroh. Tengok orang miskin, ya Allah, dia susah, hisapnya sedikit, ya Allah. Sementara saya punya tanah, punya mobil, hisap saya banyak. Kalau seperti ini, Pak, buruk mana yang nampak? Buruk kita saja. Tidak ada lagi buruk orang lain. Tidak ada lagi merasa keakuan. Karena sifat keakuan ini yang membuat Allah murka. Kita belajar. Masing-masing belajar dengan guru akan berbeda cara tarbiyah yang diberikannya. Tapi yang paling penting sebetulnya, penyakit orang taat itulah penyakit orang taat yang tanpa kita sadari ujub, merasa paling baik, merasa paling angkuh, merasa paling segalanya, merasa lebih di atas segalanya. Sifat keakuan ini yang mesti kita hilangkan. Caranya bagaimana? Simpel saja. Berdoalah kepada Allah. Allah akan berikan cara, Allah berikan petunjuk kepada kita untuk bisa menghilangkan sifat sombong dalam kehidupan ini. Karena iblis laknatullah alaih lebih pintar dibandingkan kita. Apapun metode yang kita buat, iblis lebih mengetahui metode itu. Berlindunglah kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari sifat-sifat yang demikian. Kalau Allah sudah memberikan sifat petunjuk seperti itu, siapa lagi yang akan buat makar di kehidupan dunia? Pak, Bu, saya pesankan buat kita bersama, baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting lagi kalau kita jadi orang yang baik. Merasa soleh adalah sebuah kesalahan, merasa salah adalah hakikat sebuah kesolehan. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama, Pak ya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan buat kita bersama. Saya pikir cukup, waktu syuruk sudah masuk, lebih kurang saya mohon maaf. Sebelum ini saya ingatkan kepada kita bersama, Bapak Ibu, ini 2023, kita akan masuk 2024, kontestasi politik. Gunakan hak pilih kita untuk menentukan negeri kita yang kita cintai ini. Siapapun pemimpin kita, pastilah pemimpin yang terbaik yang Allah berikan kalau kita beriman kepada Allah. Dan jangan underestimate, karena ada beberapa orang ustadz menyampaikan, ustadz percuma saja pilkada, pilpres, pileg ini ustadz, karena pilkada ini beda-beda tipis semua pilkab. Saya bilang itu underestimate, itu orang-orang yang punya sikap yang kadang-kadang sikap itu apatis.
Walaupun pilkada itu beda-beda tipis sama pilkab. Kalau pilkab lupo jadi, kalau pilkada jadi banyak dan lupo. Itu underestimate namanya. Jadi orang-orang yang pesimis itu mudah-mudahan kita optimis, negeri kita dipimpin oleh orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mentaati Allah. Mudah-mudahan keberkahan dari langit Allah turunkan, kesuburan dari bumi Allah keluarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.